Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Bu Lucia. Selamat malam Mbak Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak terasa kita tidak bertemu selama 1 bulan. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang merayakan. Semoga pada Ramadan tahun ini kita diberikan keberkahan dan kesehatan terus. Amin. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri agar Bapak Ibu tidak lupa dengan saya. Saya bisa dipanggil Desti. Saya yang akan menemani 7 pertemuan ke depan Bu Lucia pada perkuliahan mata kuliah Etika Bisnis. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan malam hari ini. Baik, Bu Lucia, sebelum memulai perkuliahan, saya izin menyampaikan aturan perkuliahan dulu, Bu. Baik, untuk Mbak. aturan. Mm, Ya, terima kasih, Bu. Untuk mm, kuliahan online, yang pertama yaitu menggunakan nama sesuai KTP agar memudahkan saat absensi. Lalu yang kedua disarankan menggunakan komputer atau laptop. Lalu yang ketiga, join tepat waktu. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan. Lalu yang kelima, memilih tempat yang sesuai, memperhatikan pencahayaan, background, dan suara yang mengganggu. Lalu yang keenam, on cam atau tidak bisa on cam bisa izin lewat WA atau enggak chat di room Zoom dan menyimak perkuliahan sampai akhir. Lalu yang ketujuh, mute ketika tidak sedang berbicara. Yang kedelapan, tidak memotong pembicaraan atau raise hand untuk meminta izin berbicara. Dan yang terakhir, hindari multitasking. Baik, hanya itu saja aturan perkuliahan dari kami. Langsung saya mulai saja, Bu. Untuk memulai program hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Saya serahkan ke Bu Lucia langsung, monggo Bu. Oke, baik teman-teman dan Mbak Desti, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Oke, baik. terdengar, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu pertama kali untuk mata kuliah Etika Bisnis. Dan kalau saya perhatikan beberapa nama saya sudah cukup familiar karena ada beberapa teman-teman yang kemarin di semester lalu ikut di mata kuliah saya pengetahuan manajemen. Cuman saya penasaran ini ada satu nama yang rasanya di semester kemarin saya ketemunya justru di kelas reguler. Muhammad Holilul Mubarok. Ini Mas Holilul yang kemarin ikut saya di BP1 kah? Halo, Mas Holilul, benarkah? Oh, kayaknya dia enggak. Oh, oke. Ya, kayaknya ada satu mahasiswa saya mungkin pindah program dari kelas reguler ke kelas hybrid kayaknya. Oke, baik. Saya share screen langsung ya, Mbak Desti ya. Ibu. Oke. Hmm. Oke, sudah terlihat ya? Oke, sebelum saya masuk ke apa yang menjadi pembahasan kita malam ini, saya mau disclaimer dulu nih. Saya agak sakit ya teman-teman. Jadi nanti kalau suara saya agak sengau atau saya batu-batu di tengah menjelaskan, saya mohon maaf dulu karena hari ini rasanya saya tidak terlalu fit sebetulnya, tapi itu oke untuk apa namanya kita melaksanakan perkuliahan, hayu aja gitu. Cuman ya itu tadi suara saya agak sengau dan mungkin di tengah-tengah nanti kalau saya ada batuk-batuknya, saya mohon maaf terlebih dahulu. Oke, teman-teman seperti yang Anda tahu dan terjadwal di Simaka bahwa hari ini untuk hari Rabu malam mulai dari hari ini sampai 7 pertemuan ke depan kita akan bertemu di mata kuliah Etika Bisnis. Ini mostly kayaknya NIM 24 ya, 2324 kayaknya. Jadi di semester 2 ataupun di semester 4. Kalau ada yang lebih dari semester itu it's okay. Jadi mungkin teman-teman mengulang atau apa. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih baru pertama kali ketemu dengan saya.
Jadi saya mau memperkenalkan diri dulu. Nah ini, introduction dari saya singkat aja. Nama saya Lucia Mariasi Andriani, biasa dipanggil Lucia. Dan sedikit background saya. Untuk pendidikan, saya menempuh S1 dan S2 saya, program sarjana dan magister saya di program studi manajemen di Universitas Brawijaya Malang. Terus kemarin pada saat saya berencana menempuh pendidikan doktoral saya, ternyata alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa sekolah di Korea Selatan, dapat beasiswa dari pemerintah Korea Selatan dan menyelesaikan studi doktoral saya kemarin di tahun 2024 di tengah tahun gitu. Jadi saya baru kembali dari perantauan saya di Korea Selatan gitu ya. Jadi dulu saya bergabung di Asia di akhir tahun 2013. Jadi saya cukup dinosaurus sebetulnya ya di Asia ya. Jadi kalau apa namanya masa kerja itu udah over 10 tahun gitu. Jadi saya jadi staf pengajar di program studi manajemen sejak tahun 2013 akhir. Terus 2021 kemarin saya off selama 3 tahun karena menyelesaikan program doktoral saya. Terus saya baru saja kembali di September 2024 gitu. Jadi saya aktif kembali di program studi manajemen per semester ganjil kemarin gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di NIM 2 mulai NIM 21 itu baru pertama kali ketemu dengan saya. Tuh. Nah, untuk informasi kontak teman-teman silakan bisa kontak saya di email di luciaandriani@asia.ac.id atau di nomor WA saya di 0838 3450 4458. Oh sorry, itu salah nomor WA-nya 4458 harusnya. Nah, mungkin juga ada beberapa teman yang sudah sempat kontak saya, kita sudah sempat komunikasi apa sehubungan dengan masa KRS kemarin gitu ya. Jadi memang per awal Maret saya diamanahi oleh kampus untuk bisa jadi Kaprodi S1 Manajemen menggantikan Pak Rifki karena Pak Rifki menjabat di Seprodi S2 Manajemen. Jadi untuk teman-teman yang apa namanya pengen cerita, pengen sambatan gitu ya di program S1 Manajemen, silakan nanti bisa kontak ke saya. Seperti itu. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke apa namanya materi-materi selanjutnya, silakan. Nggak ada? Udah? Oke, baik. Kalau gitu, saya pengen kenalan dengan Anda juga nih. Apa namanya? Saya coba ini ya, apa panggil dari presensi yang ada di Simaka. Yang pertama, oh ini juga saya familiar sama namanya, Adi Prastya, Mas, Bapak, Ibu, Mas atau Bapak, Mas Mas Adi, aja, Bu. Pak Adi, ada Mas atau aja, Bu. tidak? Ada. Bisa on mic sebentar ya, kalau Oh, misalnya saya panggil. ada suaranya nggak, Bu? Ada. Ada. Oh iya, kemarin ikut mata kuliah saya pengantar manajemen ya, Mas? Benar. Oke, oke, oke. Oke, nanti jalannya mata kuliah ini ya 11-12 lah Mas sama pengantar manajemen kemarin gitu. Saya harap Mas Adi juga bisa aktif ya di kelas ini ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada Mas Tarsum, Ahmad Abdullah Sobari Salim Tarsum. Adakah? Hadirkah hari ini? Nggak ada? Oke, baik. Selanjutnya, ini juga saya familiar namanya Ahmad Husyairi. Mas Ahmad, ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya Mbak Desti ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, ya. Biasanya cukup aktif di kelas. Biasanya mungkin karena apa namanya beliau lagi, maksudnya kita lagi di bulan puasa kayaknya. Oke, selanjutnya Alvita Vivit. Ini Mbak Vivit ini juga kemarin mahasiswa saya di kelas pengantar Hadir. manajemen. Oke, halo Mbak Vivit, apa Halo kabar? Ibu, Alhamdulillah. Oke, kemarin ikut kelas saya pengantar manajemen, benar kan ya? Iya, betul. Oke, sip. Ya wes, nanti apa seperti yang saya sampaikan ke Mas Adi tadi, nanti kalau apa pada saat diskusi bisa bergabung join aja ya Mbak Fit ya. Oke, Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Amarachi Hodetitus. Sorry, ini Mas atau Mbak ya? Hadir Ibu. Oh, Mbak. Oke.
Oke, Mbak Amara ini pertama kali ya ikut kelas saya ya? Benar? Iya benar Ibu, ini pertama Oke. kali join. Oke, baik. Mbak Amaraci ini domisilinya di mana, Mbak? Halo. Ya gimana Ibu, sorry sinyalnya ini Nggak putus-putus. apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Domisili di mana, Mbak? Domisili di Malang Ibu. Ah, oke, oke. Iya. Nanti kalau misalnya ada diskusi, join aja ya, Mbak ya. Siap Ibu. Oke, baik. Terima Ya, kasih. salam kenal Ibu Lucia. Iya, salam kenal. Selanjutnya ada Mas Amar. Adakah Mas Amar? Jadi Ibu, Oke, baik. Mas Amar juga ikut kelas pengantar manajemen ya kemarin ya, benar? ya betul, betul. Oke, baik. Nanti kalau ada diskusi, Mas, di kelas silahkan join ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya ada Mbak Ana Irlani. Hadir, Bu. Oke. Halo, Mbak Ana. Salam kenal. Kayaknya pertama kali ya join Iya, kelas Bu, saya ya. pertama. Oke, baik. Nanti ini ya saya harapkan bisa aktif ya dalam diskusi yang ada di kelas ini ya. Siap, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada Mas Andre. Nggak ada kayaknya. Oke, saya lewati. Mbak Cantika Dewanti Ayu Andini. Salam kenal Bu Lucia. Halo, salam kenal. Ini panggilannya Mbak Cantika? Iya Bu, Oke. Domisili di mana, Mbak? di Batu. Oh, di Batu. Baik. Nanti ini baru pertama kali kan join kelas saya ya? Iya, pertama Oke. kali. Oke, sip. Dan nanti kalau misalnya ada diskusi di kelas, saya harapkan bisa ikut partisipasi aktifnya ya. Pasti Bu, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada Mas Fadio Ilham Silvana. Nggak ada. Oke. Mbak Fariska Dwi Ramadhani. Ini juga mahasiswa saya kemarin pengantar manajemen. Oke, saya lewati dulu Mbak Verlita. Iya, Bu. Oke. Halo Mbak, salam kenal. Salam kenal, Bu. Oke. Ini pertama kali ya ikut kelas saya juga ya? Iya, benar. Oke. Oke, domisili di mana Mbak Verlita? Domisili ya, saya domisilinya di Batu. Oke, baik. Nanti kalau ada diskusi di kelas, mohon bisa partisipasi aktif ya Mbak Verlita ya. Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kasih. Selanjutnya ada Mbak Tessa Hendrika Cindy Teresa Lasol. Mbak Tessa kayaknya tadi hadir deh, saya sempat baca namanya soalnya. Iya, selamat malam Ibu. Selamat malam, salam kenal. Mbak Iya, Tessa salam kenal, Bu. domisilinya di mana, Mbak? Saat ini di Batu Ibu. Oke, baik. Nanti ini pertama kali ikut kelas saya? Iya, betul pertama kali Bu. Oke, nanti bisa ini ya, join di diskusi ya, kalau ada diskusi di kelas. Baik Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Lintang. Nggak ada. Oke, baik. Saya skip dulu. Muhammad Holilul Mubarok. Mas Holilul. Oke, saya skip lagi. Baik, Oh, halo? Bu. Halo, ini benar ya? Holilul ini yang ikut kelasnya BP1, Halo. kelas reguler? Benar? Benar. Oke. Kamu minat Iya, benar, program Bu. ke ini, kelas hybrid berarti ya? Iya. Oke. Ya wis. Mungkin cukup sedikit berbeda ya untuk penyampaian materinya, berbeda dengan kelas reguler. Nanti saya harapkan Holilul bisa juga berpartisipasi aktif dalam diskusi di kelas online ini, gitu ya. Oke, terima Ya, kasih baik. Holilul. Selanjutnya Pak Nanang Suherman. Nggak hadir kayaknya ya. Oke, baik. Selanjutnya ada Mas Rafli. Halo Ibu, selamat malam. Halo, selamat malam. Mas Rafli ini pertama kali kah ikut kelas saya? Enggak kan ya?
Enggak, Bu. Enggak. Yang Ini kemarin ikut. oke. Pengantar manajemen udah ikut kelas saya kemarin ya? Udah ikut, Bu. Oke, baik. Saya minta partisipasi aktifnya ya, Mas Rafli, untuk di diskusi nanti 11-12 lah sama kelas pengantar manajemen kemarin. Ya, baik, Bu. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada Rizky Anggela Teopani. Halo Bu, Halo, selamat malam. selamat malam Bu. Salam kenal. Ini Iya Bu, panggilannya panggilannya Angela Bu. Angela. Oke, baik. Mbak Angela domisili di mana, Mbak? Kalau untuk sekarang di Batu Ibu. Oke, baik. Nanti untuk diskusinya bisa aktif di diskusi ya, Mbak. Ya baik Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Kasih. ada Mbak Tusmiani. Hadir Bu. Halo, salam kenal. Eh, Kayaknya kita udah beberapa kali kontak-kontak via WA ya kemarin ya. betul Oke. Bu. Oke. Nanti ini pertama kalinya kan ikut kelas saya? Benar? Iya, Oke, pertama kali. baik. Nanti bisa ini ya join di diskusi kalau ada diskusi di kelas ya. Oke, siap Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, ini juga nama yang saya sudah familiar, Veronica. Halo Ibu. Halo, ketemu lagi? Iya Ibu. Oke, baik. Mbak Vero, nanti ini ya, seperti yang kelas pengantar manajemen kemarin, saya harapkan bisa juga aktif di dalam diskusi ya. Oke Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Makasih Oke, Bu. sama-sama. Adakah yang belum saya absen? Adakah yang belum terpanggil namanya? Kayak udah semua ya? Oke, baik. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan mulai kelas ya. Tadi kita sudah kenalan, singkat aja kenalannya. Saya lanjutkan ke sini. Nah, ini adalah bagaimana kita running kelas untuk beberapa pertemuan ke depan gitu. Basically kita akan ada kuliah tatap muka, bukan kuliah tatap muka sih, kuliah tatap muka by Zoom seperti ini selama 7 kali dimulai dari hari ini. Tapi tolong diingat teman-teman bahwa sebelum libur Lebaran kita hanya akan bertemu 2 kali, minggu ini dan minggu depan. Selanjutnya libur Lebaran dulu 2 minggu. Setelah itu baru kita akan ketemu lagi untuk mata kuliah etika bisnis. Sama untuk yang lain berlaku sama seperti itu. Terus nanti akan ada ujian akhir semester 1 kali, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk buku yang digunakan ada buku itu yang saya tulis, Business Ethics, Ethical Decision Making in Cases. Tapi tenang aja karena kelas kita online seperti ini, tentunya saya akan yang banyak bikin materinya. Nanti saya harap teman-teman bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi karena kita akan banyak sekali sesi diskusi di dalam kelas ini gitu. Jadi baik yang memang terstruktur, maksudnya saya kasih studi kasus seperti itu, ataupun di tengah-tengah penjelasan saya biasanya saya akan ajak diskusi teman-teman. Jadi saya mohon sekali teman-teman bisa aktif di dalam diskusi tersebut. Tentunya aktivitas Anda dalam diskusi itu juga tercatat sebagai poin tersendiri. Gitu. Terus model perkuliahannya ada penjelasan seperti ini, terus habis itu diskusi dan juga ada penugasan. Nanti paling tidak saya 1 kali akan memberikan tugas untuk Anda. Gitu. Nanti di setiap akhir sesi juga ini ya akan ada studi kasus yang akan saya berikan ke teman-teman. Nanti teman-teman saya minta untuk beberapa saat bisa memikirkan tentang jawaban dari studi kasus tersebut. Nanti di akhir kita diskusi. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya akan lanjutkan penjelasan saya. Nah, hari ini apa saja yang akan kita bahas gitu ya. Hari ini rasanya cukup padat gitu ya. Agenda kita cukup padat. Ada banyak hal yang akan kita pelajari hari ini. Meskipun ini baru pertemuan pertama gitu ya. Soalnya nanti kalau tidak dimulai sekarang nanti nggak nutut gitu materinya.
Dan hari ini yang pertama kita akan bahas tentang ethical dilemma. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan etika, ya, perilaku itu pasti ada atau muncul dilema. Gitu. Pasti muncul dilema dari perilaku seseorang. Dilema seperti apa? Dilemanya adalah apakah perilaku dari seseorang atau sekelompok atau dari sebuah organisasi itu termasuk perilakunya etis atau tidak. Dilemanya ada di situ. Apakah satu pilihan itu disebut dengan pilihan yang etis atau tidak? Itu yang disebut dengan ethical dilemma. Nanti kita akan diskusi ya, bagaimana sebetulnya ethical dilemma ini. Terus yang kedua, kita akan belajar atau kita akan banyak membahas tentang kenapa sih kok kita ini harus belajar etika bisnis gitu. Apa pentingnya etika bisnis untuk untuk misalnya kehidupan sehari-hari, kehidupan organisasi Anda, atau kenapa Anda harus belajar etika bisnis, terus apa manfaatnya di tempat kerja, itu akan kita bahas hari ini. Terus selanjutnya tentang development. Development ini maksudnya gini, sebetulnya perkembangan dari etika bisnis itu seperti apa sih gitu. Karena ketika saya bikin materi ini, dan membaca buku yang tadi saya sampaikan ke Anda, ternyata dari situ saya menyadari di poin yang the development ini, saya menyadari bahwa ternyata ranah cakupan dari etika bisnis ini berubah gitu. Ya, berubah, berkembang dan semakin luas. Itu yang harus kita sadari bahwa ternyata kalau zaman dulu itu ranahnya etika bisnis ada di A misalnya kayak gitu. Sekarang itu sudah bukan A saja, tapi ada B, ada C, ada D. Yang mana itu akan kita bahas lebih detail di poin yang ketiga. Terus selanjutnya tentang develop culture. Ini maksudnya adalah ketika kita menyadari bahwa etika bisnis itu adalah satu hal yang sangat penting untuk diimplementasikan di sebuah organisasi, maka selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk membangun atau membudayakan gitu budaya-budaya yang etis. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengembangkan budaya-budaya etis tersebut? Itu yang akan kita pelajari di poin keempat. Nah, selanjutnya tentang benefits. Keuntungannya apa sih sebetulnya bagi sebuah organisasi ketika organisasi tersebut mengimplementasikan etika bisnis dengan baik? Itu akan kita pelajari selanjutnya di poin yang kelima. Dan di poin yang keenam atau poin yang terakhir, kita akan belajar framework. Sebetulnya framework ini gini. Kita ini atau 7 kali pertemuan kita itu akan membahas apa saja sih? Itu akan kita bahas di framework. Poin-poin apa saja yang akan kita pelajari di 7 pertemuan ke depan. Itu yang akan kita bahas di poin ke-6 yaitu framework. Sampai di sini ada yang pengen disampaikan oleh teman-teman, silakan. Masih Sepertinya belum ada, belum, Bu. Baik, terima kasih responnya. Oke. Kalau begitu saya lanjutkan di sini. Nah, kita udah mulai ya untuk sesi diskusinya. Monggo teman-teman yang ada pendapat terkait dengan pertanyaan saya silahkan. Saya jelaskan dulu. Kita masuk di poin yang pertama yaitu terkait dengan ethical dilemma. Di sini saya tulis bahwa which one will you choose when you decide to put an investment? The one that has high value but the company's history is rather bad, or the one that has middle low value but the history is good. Maksudnya gini, ketika misalnya ya teman-teman udah punya modal besar nih gitu, dan teman-teman memutuskan untuk daripada uang saya nganggur, saya pengen menginvestasikan uang tersebut gitu. Jadi teman-teman sudah sampai pada posisi atau sudah sampai pada fase saya pengen investasi. Otomatis kalau kita sudah dalam posisi saya pengen investasi, poin selanjutnya adalah saya mau investasi kemana? Nah, ternyata di hadapan teman-teman ada 2 perusahaan. Perusahaan yang pertama adalah perusahaan yang dia valuasi sahamnya atau nilai sahamnya itu bagus, tinggi, ya, high value gitu. Itu yang pertama. Tapi sayangnya adalah sejarah perusahaannya itu buruk. Entah bisa macam-macam ya, entah
korupsi lah, entah apa namanya pernah tersangkut kasus-kasus kekerasan seksual mungkin di organisasinya bisa macam-macam. Yang jelas dia valuasi nilai sahamnya bagus, tapi historinya itu tidak bagus. Nah, sedangkan perusahaan yang selanjutnya atau yang kedua, ini valuasi sahamnya tidak tinggi, malah cenderung middle low, menengah ke bawah. Tapi secara histori itu mereka bagus. Ya, secara histori perusahaan kalau dilihat 5 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang, mereka bagus historinya. Nah, ketika Anda dihadapkan pada situasi yang seperti ini, menurut Anda atau Anda pribadi mau memilih investasi di mana? Perusahaan yang pertama atau perusahaan yang kedua? Silakan, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Silakan teman-teman. Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ya, saya Ibu. Silakan. Ya, kalau saya lebih prefer mungkin emang pilih perusahaannya yang reputasinya baik ya Ibu. Mm-mm, Tapi ya minusnya emang nggak langsung menguntungkan secara finansial. mm-mm, Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang mm-mm, dengan perusahaan yang dia bisa dibilang punya sejarah yang lebih baik ya, mm-mm, biasanya itu kan lebih stabil dan juga mm-mm, terpercaya lah Bu. mm-mm. Terus lebih kecil juga kemungkinan mereka ngalamin masalah hukum atau kehilangan kepercayaan dari customernya atau pelanggannya gitu. Oke, jadi lebih pada perusahaan yang kedua ya, karena memang menurut Mbak Amaraci, benar panggilannya Amaraci? Panggilannya Aci aja Ibu. Aci, oke. Menurut Mbak Aci, nggak apa-apa, saya tidak mendapatkan keuntungan finansial dalam jangka pendek yang besar, nggak apa-apa. Tapi ketika saya menanamkan modal saya di sana, melakukan investasi di sana, dengan ada reputasi yang baik, maka harapan saya dana saya akan aman dan minim resiko. Iya Itu? benar Ibu. Iya, Oke, karena baik. kalau semisalnya Hmm. investasi itu kan Hmm. yang dipertimbangkan ya bukan cuman keuntungan pribadi juga, tapi juga dampaknya ke masyarakat, terus ke lingkungan itu seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aci Iya, atas Ibu. pendapatnya. Yang lain, silahkan. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan pilihan investasi yang akan Anda lakukan? Boleh lo berbeda dengan Mbak Aci, silahkan nggak apa-apa. Karena saya yakin teman-teman apa ya, mungkin punya pandangan tersendiri gitu. Saya lebih memilih yang nomor 1, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Silakan diungkapkan pendapatnya mengapa Anda memilih perusahaan tertentu untuk melakukan investasi. Monggo silahkan. Siapa lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Halo, siapa? Siapa lagi? Silakan, Mas Adi, Mbak Tessa, Mbak Tusmiani, Mbak Ana. Boleh ngomong aja, nggak ada yang salah. Atau teman-teman yang lain, silakan. Ibu, mohon maaf. Boleh diulang pertanyaan tadi, Bu? Oke, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gini, misalnya kamu udah punya modal nih, udah punya uang yang banyak dan akhirnya Anda berpikir untuk menginvestasikan uang Anda gitu. Nah, kan kalau udah sampai di tahap oke, saya mau investasi, tahap selanjutnya adalah saya mau investasi kemana gitu. Ternyata di hadapan Anda ada 2 perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan di mana valuasi saham, nilai sahamnya ini tinggi, tapi reputasinya buruk. Kalau dilihat historinya ke belakang, maka histori perusahaan ini nggak bagus. Sedangkan yang kedua, itu nilai sahamnya di range middle low, jadi di range bawah gitu. Nilai sahamnya kecil, tapi secara histori perusahaan dia merupakan perusahaan yang reputasinya baik, terpercaya gitu, historinya baik. Nah, Anda mau pilih yang mana dari 2 perusahaan ini? Gitu. Baik, Bu, izin menjawab ya, Bu. Silakan. Kalau saya Hmm.
saya lebih memilih ke yang kedua sih, Bu. Mm-mm. Jadi nilai Karena sahamnya kecil tapi reputasinya terpercaya. Karena kepercayaan itu kan mahal ya, Bu. hmm, Ya, jadi itu kalau bisa dipercaya, pasti kita berani untuk ambil resiko. Gitu sih, Bu. kalau oke. Jadi karena kau apa ya, meng-highlight poin tentang kepercayaan. Jadi ketika kita karena dia reputasinya baik, akhirnya kamu percaya pada dia, dan ketika saya udah percaya, otomatis apa namanya, saya lebih berani untuk mengambil resiko gitu, untuk menginvestasikan uang saya ke perusahaan tersebut, gitu kah? Ya, Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Ana. Oke, saya cek di chat. Cantika menjawab, memilih dua-duanya Bu, biar untung ruginya imbang. Cantika, ini jelaskan maksudmu seperti apa? Atau kau masih di toilet? Bu, mohon Cantika. maaf saya nggak bisa on cam karena lagi Gak di apa-apa. kamar mandi. Oh ya Iya, ampun. Apa nggak yang Anda apa-apa Bu. lakukan? Loh, Oke, gimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak jadi on Bu, cam, gak apa-apa. jawaban awam aja yang Mm-mm. saya sendiri juga tidak punya basic di manajemen finance, saya nggak Gak punya apa-apa. background yang itu. Jadi ya jawaban Hmm. awam saya mungkin Hmm. kalau orang awam ditanya, saya akan menjawab seperti itu karena yang pertama, yang satu perusahaannya punya apa ya bad story gitu kan Bu ya maksudnya Oke, ya. betul. Tapi tinggi nilainya. Tapi yang Mm-mm. satunya perusahaan biasa aja tapi Mm-mm. returnnya low return gitu kan. Betul. Jadi ya supaya apa ya, misalnya punya uang 100 juta, 50 jutanya di perusahaan A, 50 jutanya di perusahaan B. Jadi ya nanti untung rugi ya namanya investasi mau nggak mau kita juga harus bijak dan tahu apa ya, tahu resikonya apa yang akan kita Yes. lakukan. Jadi kalau sebagai orang awam ya itu jawaban saya aja, Bu. Oke, baik. Oke, thank you Mbak Cantika. Cukup menarik jawabannya. Apa namanya, nanti setelah ini saya akan bahas jawaban-jawaban Anda. Selanjutnya siapa lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oh, dari tadi ini sudah mbak-mbak loh. Yang mas ini pada kemana ya? Ayo mas. Silakan berpartisipasi di diskusi kita yang pertama kali. Silakan. Gimana nih, mau milih investasi yang mana? Apakah investasi yang high return dengan kita tahu bahwa histori dari perusahaan tersebut tidak baik, atau kamu mau yang low return aja tapi histori dari perusahaan tersebut baik? Pilih yang mana nih, Mas? Mas, tadi mbaknya udah aktif nih. Oh, Mas Amar lagi nyetir. Yo, gak apa-apa Mas. Bu, Yes. Ya, Mbak Tessa silahkan. baik Ibu. Yes. Saya mungkin mencoba sedikit berbeda ya, Bu. Boleh, silahkan. Ya, jadi sebenarnya dua-duanya punya potensi untuk kita mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalnya harus memilih salah satu nih, Bu, mungkin yang nilai perusahaannya besar, tapi sejarahnya buruk tuh bukan pilihan yang buruk juga maksudnya. Karena menurut saya, kalau perusahaan besar kan dia udah punya nama. Ya mungkin dengan sejarah buruknya itu, seperti kesulitan keuangan atau masalah lainnya itu, tapi dia ada potensi besar untuk pulih. Dan bagaimanapun dia udah punya nama yang besar di pasar. Jadi saya akan memilih untuk menaruh di perusahaan besar tadi itu. Karena kalau misalnya di perusahaan kecil, walaupun historinya baik, cukup oke, tapi dia akan mungkin lebih mudah terpengaruh ketika ada apa ya, hal-hal yang terjadi di ekonomi, secara ekonomi, serangan ekonomi atau lain sebagainya. Perusahaan yang masih kecil itu cenderung akan gampang dan mudah terpengaruh begitu, Ibu. Jadi walaupun mungkin historinya baik, tapi ketika ada terjadi sesuatu kejadian atau apa, untuk mereka bertahan itu juga sulit. Mungkin seperti itu, Ibu. Mohon maaf agak bingung menjelaskan. Nggak apa-apa, santai aja.
Oke, terima kasih Mbak Tessa. Pandangan yang cukup menarik menurut saya. Apa yang disampaikan Mbak Tessa tadi. Oke, mungkin satu lagi teman-teman. Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Bu, Satu lagi terakhir, habis itu saya bahas. Yes, Ibu. silakan. Ini panggil Oke, kalau harus lengkap atau saya bisa mungkin? cek suara saya masuk kan, Ibu? Masuk. Oke, mohon maaf kalau misalnya suaranya putus-putus ya, Bu, soalnya sinyalnya agak Nggak apa-apa. sama seperti Mbak Cantika. Dua-duanya bagus. Nah, cuman kalau misalnya sebenarnya itu tergantung sih, Bu. Kayak misalnya nih, kalau yang apa namanya perusahaan menengah tetapi historinya bagus, mungkin itu untuk kayak untuk jangka panjang gitu ya, Bu. Kenapa? Nah, kalau misalnya sorry. Kenapa yang perusahaannya bagus tapi dia tuh historinya perusahaannya itu menengah tetapi historinya bagus. Kenapa itu untuk jangka panjang? Karena mungkin lebih stabil. Setelah itu mungkin resikonya juga lebih kecil dan juga dia seiring berjalannya waktu itu bisa bertumbuh. Nah, jadi mungkin itu tergantung juga sih, Bu. Nah, mungkin kalau misalnya saya ini punya uang gitu mau investasi, mungkin saya juga akan memilih untuk dua-duanya. Yang pertama untuk yang tadi, apa namanya, yang perusahaannya menengah tetapi, historinya juga bagus. Nah, itu mungkin saya akan investasi untuk yang jangka panjang. Nah, tetapi kalau misalnya, saya juga punya uang untuk investasi, yang tadi itu yang perusahaannya lagi, tinggi-tingginya tetapi historinya jelek. Nah, mungkin itu untuk yang jangka pendeknya dan juga itu kan harus berani ambil resiko tadi itu ya, Bu. Jadi karena misalnya karena dia tapi perusahaannya lagi bagus, nah tapi historinya jelek. Nah, jadi itu untuk investasi yang jangka pendek gitu sih, Bu. Mohon maaf kalau Baik. misalnya ada salahnya. Nggak apa-apa, Makasih. nggak apa-apa. Iya, terima kasih kembali. Oke, baik. Dari beberapa jawaban teman-teman, saya simpulkan bahwa bagi saya, apa yang menjadi jawaban Anda itu dasar pemikiran Anda cukup berbeda satu dengan yang lain dan sekali lagi saya bilang bahwa jawaban Anda menarik gitu ya. Ada berbagai sudut pandang yang Anda berikan terkait dengan apa yang saya tanyakan gitu. Dari berbagai jawaban Anda, yang bisa saya simpulkan adalah apa yang menjadi nilai diri Anda, apa yang menjadi pandangan Anda, value Anda, itu akhirnya mendorong Anda untuk memilih atau menjawab dengan jawaban-jawaban tertentu. Contoh, bagi teman-teman yang memiliki nilai atau memiliki value atau Anda menghargai value di mana reputasi perusahaan ini adalah satu hal yang penting di dalam menjalankan organisasi. Maka dorongan itu membuat Anda memilih yang kedua. Karena Anda percaya bahwa reputasi itu adalah satu hal atau satu poin penting di dalam organisasi yang membuat organisasi tersebut bisa bertahan lama. Sehingga dampaknya adalah ketika Anda merasa bahwa dia reputasinya bagus nih si perusahaan. Oh, berarti dia bisa jangkanya bisa panjang. Nah, ketika dia bisa berjangka panjang, aman nih saya taruh duit di situ. Ketika Anda merasa bahwa aman karena reputasi itu tadi, maka saya nggak apa-apa nih, saya investasi di sana dalam jangka panjang. Ya. Di sisi yang lain, ada teman-teman yang memberikan insight atau memberikan pandangan tentang investasi kan tidak harus selalu jangka panjang, Bu. Investasi itu bisa juga jangka pendek gitu. Maka ketika saya menyadari bahwa investasi jangka pendek dan saya melakukan investasi itu karena ada dorongan untuk mendapatkan pengembalian yang dengan nilai yang baik, saya boleh dong split uang saya. Saya akan split uang saya ke dua tempat, di mana yang satu tempat saya akan long term investment nih. Saya akan kasih dia jangka panjang investasinya. Tapi untuk yang
apa namanya dengan nilai valuasi yang tinggi, tapi historinya buruk, nggak apa-apa Bu, saya tetap butuh pengembalian dong dari uang saya. Saya kan investasikan di saya tetap, tapi jangka pendek aja. Supaya saya tidak perlu terlibat dalam kasus-kasus kasus-kasus manajerial atau kasus-kasus organisasional. Dengan cara investasi, tetap investasi, tapi jangka pendek. Kenapa kok saya tetap mau di sana? Ya namanya kalian pengen high return, otomatis juga high risk. Seperti itu. Itu yang penting untuk dipahami di dalam memutuskan sesuatu. Yang jelas, highlight poinnya adalah nilai diri Anda. Bagaimana sudut pandang Anda terhadap histori sebuah perusahaan itu akan membentuk atau mendorong Anda pada satu pilihan tertentu. Gitu. Jadi ketika Anda, saya adalah orang yang percaya bahwa high risk high return, Bu. Nggak apa-apa saya di perusahaan yang pertama investasi, tapi tidak semua dan harus jangka pendek. Jadi harapannya adalah terus Anda kasih kasih investasi tinggi di sana, tapi begitu Anda merasa menguntungkan, udah cukup investasinya tidak perlu berlama-lama, tapi saya dapat keuntungan yang besar di sana. Gitu. Jadi ini teman-teman yang dimaksud dengan ethical dilemma itu adalah kebingungan untuk menetapkan saya akan mengarah pada pilihan mana. Itu yang disebut dengan ethical dilemma. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Nggak ada? Baik, saya lanjutkan. Oke. Singkat saja yang bagian ini, saya akan langsung menuju pada yang kedua. Ethics has also been called the study and philosophy of human conduct with an emphasis on determining right and wrong. Nah, maksudnya gini, teman-teman, ketika kita belajar etika bisnis, mohon maaf sekali, ranahnya ini sangat abu-abu. Ranahnya sangat abu-abu itu maksudnya gimana? Itu yang ditulis di kalimat right. With an emphasis to determining right and wrong. Dengan penekanan pada penentuan apakah satu hal itu benar atau salah. Nah, dorongan benar atau salah ini itu didorong oleh banyak hal. Yang pertama adalah value diri Anda. Nilai diri Anda seperti apa? Moral yang berlaku di masyarakat seperti apa? Standar atau nilai yang berlaku di diri Anda dan di masyarakat seperti apa? Hal-hal tersebut yang yang mendorong apakah kita melakukan pengelompokan di perilaku seseorang itu benar atau salah, etis atau tidak. Itu dorongannya dari sana. Yang bikin rumit di etika bisnis adalah terkadang satu hal atau satu perilaku itu bisa dianggap etis oleh satu orang, tapi dianggap tidak etis oleh orang yang lain. Itu yang menjadi atau membuat etika bisnis itu akhirnya menjadi satu titik atau satu hal yang rumit. Gitu. Jadi penentuan perilaku ini etis, perilaku ini tidak etis, itu bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Saya mungkin menilai sesuatu itu ya etis-etis aja, tapi bisa jadi Anda menilai bahwa sesuatu itu tidak etis dan sebaliknya. Sangat bisa terjadi di dalam etika bisnis. Tergantung apa? Value diri kita. Judgment terhadap judgment terhadap perilaku itu seperti apa? Atau misalnya nilai di masyarakat atau budaya di masyarakat itu berkembangnya seperti apa. Itu semua yang mendorong apakah sebuah perilaku dikatakan etis atau tidak etis. Sampai sini teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas? Belum ada, Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya terkait dengan perbedaan apakah sebuah keputusan itu disebut etis atau tidak. Ini yang pengen saya highlight ya. Di yang kedua lagi. Another difference relates to the amount of emphasis that decision makers place on their own values and accepted practices within their company. Consequently, values and judgment play a critical role when we make
unethical decision. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa value atau nilai diri, nilai yang berkembang di masyarakat itu menjadi dasar apakah kita akan mengkelompokkan sesuatu itu menjadi sebuah perilaku etis atau tidak. Selain itu, kita harus menyadari juga bahwa nilai yang kita anut, nilai yang berkembang di masyarakat, budaya yang ada di sekitar kita itu juga mendorong seseorang untuk untuk membuat keputusan etis atau tidak. Ya, lagi-lagi saya highlight tentang nilai diri, nilai di masyarakat, budaya yang berlaku di masyarakat, itu semua mendorong perilaku kita atau mendorong kita untuk melakukan perilaku tertentu. Itu yang menurut saya membuat etika bisnis itu menjadi satu titik atau satu hal yang cukup rumit. Gitu. Oke. Saya akan lanjutkan penjelasan saya. Nah, ini ini juga singkat aja terkait dengan sebetulnya kalau tadi kita banyak berdiskusi, saya banyak menjelaskan tentang sebetulnya etika bisnis etika itu seperti apa sih? Maka di slide yang ini itu kita belajar spesifik sudah terkait dengan etika bisnis. Di mana sebetulnya etika bisnis itu adalah turunan dari pembahasan mengenai etika. Jadi kalau etika itu bisa berlaku di mana saja, maka ketika kita bahas etika bisnis itu skupnya, ranahnya, cakupannya itu adalah hanya di world of business. Hanya di dalam dunia bisnis. Jadi etika bisnis itu ya lahirnya dari teori-teori etika, teori-teori etika yang melekat pada kita as a human being, sebagai diri manusia seperti ini. Dan kalau bisnis etik itu posisinya adalah bagaimana kita mengimplementasikan value kita, standar kita, nilai diri kita di dunia bisnis. Tuh. Kalau yang prinsipal sama values rasanya saya tidak jelaskan karena yang pertama Anda bisa baca di PowerPoint saya yang sudah dibagikan oleh Mbak Desti. Yang kedua, saya rasa ini teoritikal sekali terkait dengan prinsip dan nilai. Oke, selanjutnya teman-teman kita menuju pada poin selanjutnya yaitu terkait dengan kenapa sih kita tuh harus belajar etika bisnis? Gitu. Apa manfaatnya? Apa gunanya? Apa dampaknya ketika saya belajar etika bisnis? Gitu. Nah, yang pertama, kenapa kita perlu belajar etika bisnis itu adalah karena saat ini bisnis etik atau etika bisnis ini sedang dalam masa krisis. Kenapa kok disebut masa krisis? Ketika kita bicara tentang etika bisnis yang berkaitan dengan bagaimana operasional day-to-day operasional sebuah organisasi, maka kita akan sering mendengar terkait dengan adanya korupsi di sebuah perusahaan. Mungkin adanya kasus bullying di sebuah perusahaan. Atau mungkin adanya sexual harassment atau kekerasan seksual di tempat kerja. Nah, hal-hal yang seperti itu ternyata untuk orang-orang yang belajar etika bisnis disebut sebagai krisis. Nah, kita ini masa krisis gitu secara etika bisnis. Jadi kita perlu belajar sebetulnya apa sih manfaatnya etika, kok kita sampai harus belajar ini. Jadi kenapa kok kita harus belajar ini? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa etika bisnis sedang dalam masa krisis. Kita tahu sendiri ya, bahkan di negara kita di Indonesia berbagai kasus korupsi akhir-akhir ini rasanya sering menyapa kita gitu. Entah baca, entah dengar, entah entah Anda rasakan gitu. Kasus korupsi semakin banyak. Terus
setelah kita bahas tentang krisis-krisis itu tadi, alasan yang lain terkait dengan kenapa kita harus belajar etika bisnis adalah adanya kepercayaan bahwa hiring people with strong ethical values itu menjadi a good citizen for organization. Jadi ketika sebuah perusahaan itu berkomitmen untuk meng-hire orang-orang dengan nilai etika yang tinggi, maka diharapkan orang-orang tersebut bisa menjadi a good citizen. A good citizen itu warga yang baik untuk organisasi mereka. Ya, jadi kenapa kok kita belajar etika bisnis? Alasan yang lain adalah ya karena kita percaya orang-orang dengan etika yang baik itu juga merupakan citizen atau anggota organisasi yang baik juga. Gitu. Itu hal-hal yang perlu kita tahu terkait why we have to study business ethics. Kenapa kita harus belajar business ethics? Sampai sini, adakah pertanyaan teman-teman? Atau ada yang belum jelas dari penjelasan saya? Silakan ditanyakan. Ibu izin tanya. Boleh, silakan. Tadi kan dibilang kalau etika bisnis itu turunan dari etika sendiri itu. Betul. Jadi kalau mereka yang contoh kasus aja ya Bu, Iya. maksudnya mereka yang dalam memimpin itu toksik gitu ya Bu, apakah kemungkinan besar itu memang value dirinya itu yang bermasalah atau memang berasal dari lingkungan yang tidak baik Bu? Maksudnya faktor utamanya biasanya apa ya Bu? Oke, saya tanya dulu ke Mbak Ana. Toksik itu maksudnya seperti apa, Mbak? Gimana ya Bu? Kayak mungkin dia kadang kurang sadar kalau pemimpin itu kan dicontoh. Yes. Tapi dia memberikan contoh yang kurang baik gitu, Bu. Oh, terus saya masih penasaran. Toksiknya kalau kayak gitu di mana ya, Mbak? Gimana, Bu? Toksiknya di mana? Apakah harusnya kan pemimpin itu jadi contoh gitu. Dia nyuruh kami untuk berperilaku baik misalnya, tapi dia sendiri nggak berperilaku baik. Apakah seperti itu? Betul, Bu. Oh, oke, baik. Oke, baik. Saya jawab ya. Atau teman-teman ada yang punya pendapat terkait dengan pertanyaannya Mbak Ana? Saya beri kesempatan dulu. Nggak ada? Oke, baik. Gini, saya sangat sepakat dengan dua hal yang kamu sebutkan tadi, Mbak. Nilai diri dan sosial atau lingkungan di sekitar si pemimpin yang kamu maksud ini. Jadi, dan saya yakin ketika saya berhadapan dengan teman-teman yang bekerja, Anda akan sangat familiar dengan apa yang saya akan jelaskan. Terkadang nilai diri dari kita ini sudah ada gitu, sudah terbentuk di usia saat ini ya, sudah terbentuk, kita sudah masing-masing dari kita punya nilai diri gitu. Nah, masalahnya adalah ketika kita bergabung di organisasi, apakah nilai diri ini akan bertahan? Maksudnya menguat, semakin kuat, ataukah nilai diri ini semakin longgar? Nah, semakin longgar atau semakin kuatnya ini dipengaruhi oleh apa? Yang kamu sebutkan faktor kedua, lingkungan. Ya, jadi kadang apa yang menjadi nilai diri kita ini kan bertabrakan dengan apa yang dimau oleh sebuah organisasi ya. Ya kan? Kadang kan saya nggak mau kayak gini, tapi ya karena tuntutan dari organisasi saya terpaksa melakukan ini gitu. Nah, jawaban teoretikal saya adalah ya kalau tadi Mbak Ana nanya mana yang lebih dominan, maka ketika dampaknya yang lebih dominan ke kita itu yang mana atau ke yang pemimpin toksik itu yang mana, maka sebetulnya kita perlu tahu dulu nilai dirinya dia itu seperti apa. Kalau misalnya nilai dirinya dia ini sebetulnya bukan pimpinan yang toksik, maka jawabannya adalah faktor utama yang mendorong dia seperti itu adalah faktor organisasional. Situasi di sekitar organisasi atau situasi di sekitar dia di dalam organisasi. Tapi
Kalau dorongan itu berasal memang dia sifatnya seperti itu, maka dorongan utamanya adalah nilai dirinya dia. Gitu. Kita tidak bisa ngeklaim bahwa ini pasti dari lingkungan organisasi, belum tentu juga. Karena bisa jadi nilai dirinya dia memang seperti itu. Gitu. Nah, yang perlu kita sadari bersama teman-teman, saya blokosuto aja ya, terbuka aja ke Anda. Terkadang masalahnya adalah kita tidak bisa menghindari organisasi itu 100%. Meskipun apa yang menjadi atau apa yang kita lakukan itu sedikit bertentangan dengan nilai diri kita. Ya. Jadi itu yang harus disadari oleh kita sebagai manusia, kita sebagai individu di dalam organisasi, kita harus menyadari bahwa terkadang kita tidak bisa escape dari apa yang menjadi tuntutan sebuah organisasi. Meskipun tuntutan itu terkadang harus melukai nilai diri kita. Nah, itu jawaban dari saya, Mbak Ana. Bagaimana? Terima kasih banyak, Ibu. Oke, baik. Sama-sama. Oke, saya lanjutkan penjelasan saya. Nah, ini. Teman-teman, ini rasanya perlu untuk Anda perhatikan. Jadi itu di kolom ada tahun, ya. Dan di bawahnya itu adalah beberapa hal yang menjadi ranah atau cakupan etika bisnis di tahun tersebut. Ya, saya langsung ekstrim ya, membandingkannya saya langsung ekstrim di 1960 dan langsung ke 2000. Dulu di tahun 1960-an, ketika kita bicara tentang etika bisnis, ketika kita bicara tentang bagaimana sebetulnya sebuah organisasi itu harus mengimplementasikan etika di dalam organisasinya, maka kita cukup bilang dengan tanam aja 1000 pohon kalau misalnya organisasimu hasilkan polusi yang tinggi. Tanam aja 1000 pohon. Ya, gampangnya kan seperti itu. Kenapa kok semudah itu menjawabnya? Karena pada saat di era 1960-an yang menjadi salah satu tolok ukur apakah sebuah perusahaan itu etis atau tidak adalah bagaimana mereka menyelesaikan environmental issues. Saya tidak akan bilang bahwa ini hal yang sederhana, bukan. Tetapi masalahnya adalah kalau kita bandingkan dengan kondisi saat ini, environmental issues masih menjadi kendala sampai sekarang. Tapi masalahnya adalah Anda ini time span-nya, jadi perbedaan antara 1960 sama 2000 itu kan 40 tahun. Anda lihat di 2000, oh sekarang kalau kita bicara tentang etika bisnis, nggak hanya bicara tentang isu lingkungan hidup, tapi kita juga bicara tentang cybercrime. Kita juga bicara tentang financial misconduct. Kita bicara tentang global issues, terutama kaitannya dengan Chinese product safety, keamanan produk-produk dari Cina. Kita juga bicara tentang sustainability. Kita juga bicara tentang intellectual property theft atau pencurian properti intelektual. Ini ketika kita bahas tentang ini teman-teman, kita harus sadar bahwa 1960 ini ternyata cakupannya etika bisnis cuma 1, 2, 3, 4, 5 mulai dari environmental issues sampai rising drug use. Tapi sekarang ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, lebih dari 15 cakupan yang menjadi cakupannya etika bisnis. Ini loh, pengembangan etika bisnis itu sampai sebesar itu. Jadi kalau kita bicara tentang sebenarnya bagaimana sih, apakah etika bisnis itu stagnan di situ-situ aja ataukah sebetulnya dia berkembang? Jawabannya pasti berkembang, sangat berkembang. Kenapa kok berkembang? Karena yang tadinya kamu cuma ngurusin sudah tanam pohon, oh ya sudah itu pengelolaan limbahnya diperbaiki, hanya itu saja. Tapi saat ini kalian juga harus bicara tentang apakah produk dari Cina itu aman nggak ya? Apakah sebuah perusahaan ini dengan operasional day-to-day operasional yang sudah pakem, apakah dia akan sustainable ya?
Apakah akan berlangsung lama ya dengan operasional seperti ini? Itu yang kita bahas saat ini. Tuh, perkembangannya itu sangat luar biasa menurut saya. Cakupan dari etika bisnisnya itu sangat luas. Yang perlu disadari tentang cakupan etika bisnis. Makanya kalau sebetulnya kalau diskusi tentang etika bisnis tuh cakupannya bisa sangat luas, teman-teman. Ya karena dari teorinya aja development-nya sudah seperti ini. Gitu. Sampai sini ada yang tanyakan dulu, teman-teman? Apakah sudah jelas semua ataukah masih ada 1-2 yang menurut Anda masih belum jelas? Silakan ditanyakan. Tidak ada? Baik. Saya lanjutkan penjelasan saya. Bagaimana mendevelop atau bagaimana mengembangkan budaya etis, ya, ethical culture di sebuah organisasi. Menurut Anda, gimana cara mengembangkan mengembangkan perilaku etis di sebuah organisasi? Silakan, siapa yang mau memberikan insight-nya atau memberikan pendapatnya? Ibu, maaf, boleh tolong diulangi pertanyaannya? Oke. Jadi kita tahu bahwa etika bisnis itu satu hal yang penting gitu. Nah, otomatis ketika kita sudah tahu bahwa etika bisnis itu satu hal yang penting, perlu dikembangkan di sebuah organisasi. Nah, caranya gimana mengembangkan perilaku-perilaku etis di sebuah organisasi? Monggo, silakan. Betul. Bingung ya nyusun kata-katanya. Ini Silakan. cara mengembangkannya ya, Bu ya? Gimana cara mengembangkan? Mungkin kalau menurut aku ya, mungkin dengan adanya kepemimpinan kali ya, Bu. Menegakkan kepemimpinan yang yang kuat gitu, yang bagus. Terus juga kayak membangun sebuah organisasi yang lebih etis. Kayak mungkin kasih penghargaan kepada karyawan segala macam gitu-gitu sih, Bu. Oke. Sama evaluasi, Bu. Oke. Iya. Evaluasi yang seperti apa ini maksudnya? Kayak memperbaiki apa yang salah, apa yang masih kurang, kayak gitu sih, Bu. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Vero. Iya, Ibu. Selanjutnya, teman-teman. Siapa lagi yang mau berpartisipasi? Ya, silakan. Menurut saya, cara kita untuk menetapkan nilai-nilai yang etis di dalam sebuah organisasi, yang pertama adalah kita dari diri kita sendiri harus punya prinsip dulu, harus punya nilai-nilai yang memang kita sudah pegang, dan kita harus mulainya dari diri kita sendiri dan ke orang-orang sekitar kita. Gitu. Oke. Jadi bagaimana kita membentuk diri kita untuk berperilaku etis dan menularkan itu ke orang-orang sekitar kita dalam organisasi, gitu ya Mbak Verlita? Iya, betul, Bu. Oke, baik. Iya. Terima kasih. Satu lagi mungkin? Udah cukup? Baik. Oke. Saya akan meng-highlight satu hal yang disampaikan oleh Mbak Vero tadi tentang kepemimpinan. Ketika kita bicara tentang etika bisnis, teman-teman, maka kita sedang bicara tentang bagaimana seorang pimpinan, dan ketika kebetulan kita pimpinannya, maka bagaimana diri kita itu bisa memberikan contoh untuk berperilaku etis. Ya, makanya di poin yang ketiga ini kalau Anda lihat, an ethical culture creates shared value and support for ethical decision and is driven by top management. Jadi mengembangkan perilaku etis itu awalannya itu ada di top management. Top management itu ketika saya bicara tentang top management memang kesannya adalah perusahaan besar ya, tapi ketika kita punya perusahaan sendiri atau kita menjalankan bisnis kita sendiri, maka perilaku etis itu akan berasal dari kita. Itu yang kita harus sangat sadari. Karena ketika kita, ya fair-fairan aja deh teman-teman, kita kerja itu kan bagaimanapun itu kan adalah cara kita untuk bertahan gitu ya. Dengan cara apa? Kita kerja, dapat duit itu buat memenuhi kebutuhan kita, makan, pakaian, dan sebagainya.
Sebetulnya kan itu tujuannya kita bekerja. Nah, ketika kita masuk di dalam sebuah organisasi di mana top manajemennya ini adalah top manajemen yang memang berperilaku etis, maka kita akan katut ke sana. Tapi sebaliknya, yang ini banyak terjadi dan ini adalah contoh yang tidak baik. Ketika di dalam satu organisasi itu sudah perilakunya itu tidak etis, kita masuk di situ, terus kita juga ada tekanan kebutuhan, maka lambat laun bisa jadi kita yang kegeret arus. Itulah kenapa perilaku etis itu dimulai dari top manajemen. Ya, terus ketika Anda bertanya, loh berarti Bu, sebuah organisasi itu bisa memberikan dampak yang buruk untuk kita? Ya bisa. Kenapa? Karena ya di dalamnya adalah orang-orang yang sama seperti kita sebetulnya. Dan ketika kita mendapat tekanan kebutuhan yang cukup tinggi, maka dari sanalah muncul tarikan-tarikan untuk berperilaku tidak etis. Tadi sebetulnya ini nyambung sama apa yang ditanyakan Mbak Ana tadi. Ketika pimpinan itu toksik, dia sebetulnya dampaknya dari mana sih? Ya bisa dari nilai atau value-nya dia atau dari lingkungannya. Jadi saya kembali pada penjelasan bahwa top manajemen itu adalah satu faktor yang sangat berdampak pada apakah di organisasi ini berperilaku etis atau tidak etis. Itu penjelasan dari saya terkait dengan developing ethical culture. Nah, kita masuk di benefits ini kayaknya poin yang kelima sepertinya. Di poin yang kelima, teman-teman, pembahasannya adalah seperti ini. Ketika kita sudah mengimplementasikan etika bisnis di sebuah organisasi atau saya sudah mengimplementasikan, saya sudah berperilaku etis di sebuah organisasi, saya sudah berperilaku etis nih, dampaknya apa sih sebetulnya, gitu ya? Nah, secara umum dampak yang diberikan itu ada di poin 1. Jadi bagaimana kita menjabarkan hubungan antara etika bisnis dengan kinerja keuangan sebuah organisasi. Jadi benefitnya atau keuntungannya dari implementasi etika bisnis ini adalah kinerja keuangan sebuah organisasi. Nanti di slide selanjutnya akan terlihat lebih jelas bagaimana hubungannya. Nah, terkait dengan kinerja keuangan organisasi, maka untuk sampai di kinerja keuangan sebuah organisasi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, itu di poin kedua ya, di poin kedua ini etika bisnis itu ternyata bisa berdampak pada komitmen karyawan. Jadi ketika perilaku sebuah organisasi ini bagus, dia misalnya tidak ada kasus korupsi, tidak ada kasus sexual harassment atau kekerasan seksual, maka si karyawan ini akan merasa aman ketika dia bergabung di organisasi tertentu. Dan ketika dia merasa aman, maka hal selanjutnya yang muncul adalah employee commitment. Komitmen si karyawan ini untuk bisa bekerja dengan lebih baik. Kinerja karyawan lebih baik, otomatis dia akan juga bisa berdampak pada membaiknya kinerja keuangan sebuah organisasi. Nah, selanjutnya, perilaku etis itu juga secara teori dikatakan dapat berdampak pada investor loyalty atau loyalitas investor. Oh, ternyata organisasi ini pengelolaannya bagus. Duit saya aman nih di sini. Oke, saya akan tetap berinvestasi ke organisasi tersebut. Itu yang disebut dengan investor loyalty. Bukan bukan
investasi-investasi jangka pendek aja. Di nomor 3 ini sebetulnya nyambung sama pertanyaan saya di awal sekali. Yang tadi saya bilang, Anda mau pilih mana? Perusahaan dengan valuasi saham yang tinggi, tapi dia reputasinya jelek, atau perusahaan dengan valuasi saham yang ya biasa aja gitu, apa bahkan cenderung rendah, tapi reputasinya baik. Nah, itu yang diharapkan oleh perusahaan ketika dia berperilaku baik. Ada investor loyalty, ada loyalitas investor. Oh, karena reputasinya baik nih, oke, saya tetap akan investasi di sana. Saya nggak akan tarik dana saya, misalnya 5 tahun ke depan, misalnya seperti itu. Investor loyalty yang didapat oleh perusahaan. Dan ketika ada investor loyalty, maka harapannya adalah perusahaan tidak bingung untuk mencari investor ketika dia mau melakukan sesuatu. Research and development misalnya. Dia nggak perlu, atau pengembangan produk baru misalnya, dia nggak perlu cari investor. Kenapa? Ada investor-investor yang loyal karena reputasi perusahaan yang baik. Dan selanjutnya di nomor 4, ternyata ada hubungan antara penerapan etika bisnis dan customer satisfaction atau kepuasan konsumen. Kita tahu ya teman-teman bahwa kepuasan konsumen adalah goals-nya sebuah perusahaan. Ketika konsumen puas, maka dia cenderung akan mengulang pembelian. Dan ketika ada pengulang pembelian, berarti kita bisa memastikan bahwa adanya kinerja keuangan yang lebih baik. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Nggak ada, saya akan lanjutkan di sini. Oke. Ini sebetulnya bagian rangkuman dari apa yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, bahwa ethical culture atau budaya yang etis, perilaku yang etis di sebuah organisasi itu bisa berdampak pada 3 hal yang berujung pada profit. Saya pengen tahu deh, siapa yang bisa menjelaskan bagan yang tampil di layar ini? Bagaimana Anda menjelaskan bagan yang tampil di layar ini? Ada ethical culture, ada employee commitment and trust, ada investor loyalty and trust, ada customer satisfaction and trust, terus ada profit. Coba, siapa yang pengen menjelaskan? Siapa yang mau menjelaskan bagaimana sih sebetulnya ethical culture itu bisa berdampak pada profit perusahaan melalui 3 hal yang di tengah ini? Ayo, siapa yang mau menjelaskan bagan tersebut? Silahkan. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Boleh. Silahkan, Mbak Tessa. Gimana ceritanya Sederhana, ini? pemahaman, nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Ya, jadi menurut Ibu, mohon maaf, apakah terdengar ya? Terdengar. Ya. Jadi bagaimana etik ini akhirnya mempengaruhi profit dari sebuah perusahaan. Ya, kalau perusahaan terlalu besar, ceritanya kita punya toko lah. Ya, kita punya toko, kemudian atau kita punya supermarket yang dimana kita itu selalu membangun etika kebiasaan yang baik. Jadi mulai mungkin dari awal kita nyambut tamu, jadi yang pimpinannya dia meminta buat oke, semuanya kita harus menerapkan etik yang baik di seluruh supermarket atau toko yang kita punya ini. Jadi mulai dari masuk, kemudian servisnya, kemudian barangnya juga, dan kualitasnya benar-benar dijaga, bagaimana juga mereka menghandle komplain dari konsumen dan lain-lain dengan baik. Pokoknya menerapkan etika culture yang baik. Nah, setelah dari situ itu pasti mungkin tidak dalam jangka waktu dekat, tapi dalam jangka waktu panjang itu akan mempengaruhi customer. Jadi di sini customer yang kita sediakannya juga bagus, maka customer pasti akan percaya dan akan kembali lagi dan lagi untuk membeli produk
ke tokonya kita. Oke. Kemudian ada investor. Mm-mm. Jadi karena Gimana Mbak Tessa? Oh, kayak terputus ini. Mbak Tessa? Halo? Oke, kayak terputus deh sinyalnya Mbak Tessa. Oke, nggak apa-apa. Saya menangkap poin yang disampaikan oleh Mbak Tessa tadi, bahwa ketika sebuah perusahaan ini bisa di-running dengan baik, maka harapannya adalah si customer ini puas dan dia terus berusaha untuk bisa mendapatkan produk dari perusahaan tersebut, sehingga nantinya ujungnya adalah di profit perusahaan bisa meningkat. Satu hal yang saya highlight yang dari penjelasan Mbak Tessa adalah jangka panjang. Dia tadi sempat membicarakan tentang bahwa ketika kita menerapkan ethical culture yang baik, budaya perilaku yang baik di sebuah organisasi, maka dampaknya kita tidak akan bisa dapatkan dalam jangka pendek, tapi kita akan bisa dapatkan dampaknya dalam jangka panjang. Itu satu hal yang perlu di-highlight, di-underline, di-bold ketika kita belajar etika bisnis. Kita tidak bisa menerapkan satu etika yang baik ya, atau implementasi perilaku yang baik di sebuah organisasi. Hari ini kita implementasi, besok sudah kelihatan profit kita meningkat. Tidak bisa seperti itu. Karena ketika kita bicara tentang etika bisnis, kita juga bicara tentang budaya organisasi. Dan kita tahu bahwa budaya organisasi atau perilaku anggota organisasi itu tidak bisa sehari dua hari merubahnya. Tapi bertahap dan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Maka itu perlu saya highlight, terima kasih Mbak Tessa, saya diingatkan terkait dengan etika bisnis, implementasinya adalah jangka panjang. Oke, baik, saya langsung masuk karena ini sudah di jam 8.30 ya, maka saya akan langsung masuk di sini. Nah, teman-teman semua, apa yang tampil di layar Anda ini adalah materi-materi yang akan Anda dapatkan di 7 pertemuan ke depan. Yang pertama, hari ini kita belajar tentang introduction dulu terkait dengan etika bisnis atau pentingnya etika bisnis. Selanjutnya, kita juga belajar tentang hubungan stakeholder, hubungan pemegang kepentingan organisasi dengan social responsibility sekaligus dengan corporate governance. Nanti kita akan belajar di pertemuan kedua atau minggu depan. Di pertemuan ketiga, ini setelah Lebaran ya, pertemuan ketiga, kita belajar tentang emerging business ethic issues. Jadi isu-isu apa yang berkembang di seputar etika bisnis. Terus di pertemuan keempat, kita akan belajar tentang bagaimana menginstitusionalisasikan. Oh, angel banget ya. Intinya adalah bagaimana memasukkan etika bisnis itu di dalam sebuah organisasi. Gini maksudnya teman-teman. Ketika kita belajar etika bisnis atau etika secara umum, kita kan berhadapan dengan value, berhadapan dengan nilai diri, berhadapan dengan nilai masyarakat, di mana mostly sebagian besar itu tidak tertulis. Sedangkan ketika kita bicara tentang organisasi, maka diharapkan ada aturan-aturan yang mendasari hal-hal yang dilakukan di dalam sebuah organisasi. Nah, di pertemuan keempat itu yang akan dibahas, teman-teman. Jadi misalnya gini, nilai yang berkembang di masyarakat adalah kedisiplinan itu merupakan hal yang penting. Ya, tapi kan abstrak, kedisiplinan merupakan hal yang penting kan abstrak. Maka caranya memasukkan perilaku baik tentang kedisiplinan itu adalah beberapa perusahaan menetapkan jam masuk jam sekian, jam pulang jam sekian. Itu adalah salah satu implementasi atau institusionalisasi atau penerapan dari etika bisnis, penulisan aturan dari sebuah etika bisnis. Bagaimana menjadikan etika bisnis yang abstrak itu tadi menjadi lebih jelas. Itu yang keempat. Yang kelima, kita belajar, yang kelima ini cukup padat ya. Ethical decision making and ethical leadership. Jadi sebetulnya bagaimana sih pengambilan keputusan yang etis dan bagaimana sih kepemimpinan yang etis
Itu kita belajar di pertemuan yang ke-5. Nah, selanjutnya pertemuan yang ke-6 kita akan belajar 2 hal langsung. Yang pertama yaitu terkait dengan individual faktor yang mendorong etika bisnis, dan yang kedua kita belajar tentang organizational faktornya yang mendorong etika bisnis. Jadi 2 hal ya, 2 hal yang akan kita pelajari di pertemuan yang ke-6. Di pertemuan yang ke-7 kita akan belajar tentang business ethic in a global economy. Dalam ekonomi global yang sekarang yang sudah semakin semakin tanpa batas ini, itu etika bisnis yang berkembang itu seperti apa? Gitu. Itu beberapa framework yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kita sampai di yang terakhir. Ini sesi diskusi yang terakhir ya, teman-teman. Studi kasus saya yang saya angkat hari ini adalah terkait dengan ada satu perusahaan namanya PT ECN, di mana PT ECN ini adalah platform belanja online yang besar sekali di Indonesia. Terus dia ya namanya platform online, kita butuh data data member, data konsumen gitu ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh PT ECN ketika misalnya terjadi permasalahan yang seperti ditulis di situ. Ada pihak yang membocorkan data pelanggan, dan kebocoran data ini terungkap ke pelanggan, dan akhirnya beberapa pelanggan atau sejumlah pengguna dari PT ECN ini memviralkan hal tersebut gitu. Nah, kita tahu bahwa saat ini sesuatu yang viral itu dampaknya cukup besar gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana menurut Anda sebaiknya PT ECN mengatasi hal ini? Tidak perlu dijawab langsung, teman-teman. Silakan dibaca dulu kasusnya seperti apa, dipersiapkan jawabannya. Saya beri teman-teman waktu sampai jam 8.45. Jadi 9 menit, silakan disiapkan jawabannya. Selanjutnya nanti kita diskusi terkait dengan jawaban Anda. Silakan dipersiapkan dulu, teman-teman. Mohon maaf, saya tinggal sebentar untuk ambil minum ya. Silakan dipersiapkan Baik, dulu Bu. jawabannya. Semangat Bapak Ibu. Bu Lucia, ini Kak Alvita Vivit izin mau menjawab, Bu. Oke, Mbak Vivit tadi mau menjawab yang mana, Mbak? Jawab yang ini, yang bagaimana sebaiknya PT SN kasih. Oke, bentar ya, tunggu. Saya masih kasih jeda waktu untuk bisa mempersiapkan jawabannya. Nanti 8.45 kita akan mulai diskusi untuk case yang ini. Gitu ya, Mbak Vivit ya? Iya. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman, sudah jam 8.45. Saya beri kesempatan Mbak Vivit dulu untuk bisa mengungkapkan pendapatnya. Silakan Mbak Vivit. Mau jawab? Iya, izin jawab singkat ya, Ibu. Iya boleh, silakan. Mungkin gimana cara mengatasi hal ini, PT SCN-nya harus mengakui salah dan minta maaf atau klarifikasi tentang hal tersebut. Selain itu juga PT ini harus ngasih transparansi ke pelanggan, misalnya ngasih opsi untuk mengontrol atau menghapus data pribadi pelanggan sendiri. Dan juga harus memperbaiki keamanan data sih supaya bisa membangun kepercayaan pelanggan. Itu aja mungkin, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vivit atas jawabannya. Oke, teman-teman yang lain silakan. Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Vero. Kalau menurut saya pendapat yang dilakukan PT ECN Iya. Iya. itu mungkin bisa melakukan backup datanya secara teratur ya, Bu. Terus kayak meningkatkan keamanan kayak enskripsinya gitulah ya, dibatasi aksesnya mungkin. Terus kayak
melakukan pembentukan tim juga karena kan takutnya ada miskomunikasi atau apa gitu kan. Sama sekali lagi terus kan satu lagi itu mungkin bisa kayak melayani keluhan pelanggannya itu mungkin dengan secara bijaksana sih, Bu. Oke, baik. Jadi kayak gitu. Udah? Ya udah Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Vero. Oke, selanjutnya Mbak Cantika silakan. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Kak Vivit tadi sih, Bu, jawabannya awal yang mengakui kesalahan, terus transparansi dan lain sebagainya. Mungkin Yes. satu yang mau saya tambahkan juga memberikan kompensasi kepada beberapa pihak Oke. yang sudah terkena dampak untuk mengembalikan kepercayaan seperti itu. Yes. Oke, sudah Terima cukup? kasih. Ada Sudah. lagi? Oke, baik. Terima kasih Mbak Cantika. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin berpartisipasi? Halo? Siapa lagi? Menambahkan, Bu, Silakan, Mbak Ana. mungkin kita bisa melakukan tadi kan udah dibilang evaluasi, jadi Yes. mungkin kita bisa mencegah di masa depan mengelola manajemen risiko yang lebih baik. Jadi kita harus memberikan pelatihan ke karyawan lagi kayak etika dalam pengelolaan data terus kayak gimana, terus yang melanggar itu sanksinya itu pelanggarannya terus kayak gimana, diperjelas lagi gitu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ana. Selanjutnya siapa lagi teman-teman yang mau mengungkapkan pendapatnya? Terkait dengan kasus PT ECN ini? Sudahkah? Atau masih mau ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oke, baik. Oke. Satu hal yang penting untuk dipahami terkait dengan kasus PT ECN ini adalah teman-teman, bagaimana pada akhirnya sebuah organisasi itu bisa berkomunikasi dengan pelanggannya gitu. Klarifikasi adalah satu hal yang penting. Bagaimana sebuah organisasi ini bisa menjelaskan situasi yang terjadi, sekaligus tadi mungkin disinggung terkait dengan permohonan maaf dan langkah-langkah apa saja yang akan diambil oleh organisasi terkait dengan masalah tersebut. Jadi saya yakin kondisi seperti ini itu banyak dialami oleh berbagai perusahaan dan tidak hanya PT ECN aja. Banyak sekali perusahaan yang mengalami hal ini. Dan yang terpenting untuk dilakukan pertama kali adalah klarifikasi terkait dengan permasalahan yang terjadi, mengakui kesalahan karena memang ada data pengguna yang bocor dan hal apa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengatasi hal tersebut. Itu yang harus tersampaikan kepada konsumen. Karena kalau perusahaan tidak mengambil tindakan itu, tidak mengambil tindakan komunikasi kepada si konsumen atau pembeli organisasi, maka yang terjadi adalah trust dari konsumen akan turun atau bahkan tidak turun gradually tapi turun secara tiba-tiba. Dan trust yang turun itu mengembalikannya luar biasa susahnya. Makanya sebuah perusahaan seperti tadi saya sebut berkali-kali adalah tentang klarifikasi. Bagaimana sebuah perusahaan itu harus bisa berkomunikasi secara cepat dengan konsumennya. Bahwa sudah terjadi kasus ini, apa yang akan saya lakukan, rencananya seperti apa, kompensasi apa yang mungkin saya berikan, yang hal-hal yang seperti itu. Gitu. Jadi di sini selain daripada tadi banyak hal yang disampaikan teman-teman, yang paling penting adalah tentang bagaimana dia segera mengklarifikasi kasus tersebut dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ketika dia tidak melakukan klarifikasi akan ada kepercayaan konsumen yang dipertaruhkan di sana dan kita tahu untuk mencapai kepercayaan konsumen dengan tingkat yang tinggi itu bukan suatu hal yang mudah, butuh effort yang luar biasa dari perusahaan untuk bisa membangun kembali trust. Itu jawaban
jawaban dari saya, tambahan dari saya tepatnya terkait dengan studi kasus kita hari ini. Baik, sebelum saya tutup kelasnya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan terkait kelas hari ini, silahkan. Kalau ada pertanyaan, ada yang masih ganjil, Bu, saya masih belum paham yang penjelasan Ibu yang ini, saya masih nggak ngerti gitu, atau ada yang 1-2 hal yang pengen Anda tanyakan terkait dengan teori, materi, silahkan. Bagaimana teman-teman? Saya, Bu. Yes, silahkan Mbak Desa. Ya, saya tadi masih belum paham yang bagian Ibu mengkomparasi antara tahun ke tahun itu, Bu. Oke. Nah, itu poinnya kan tiap tahun semakin banyak. Yes, Nah, itu yes. sebetulnya adalah hal yang bagus atau tidak? Karena kan bisa jadi ada 2 kan ya, Bu. Yang satu, berarti kita tiap tahunnya ada menemukan masalah baru nih. Atau ya karena masalah itu, berarti ini bermasalah. Nah, gimana itu, Bu? Oke. Jadi bagus apa enggak sebetulnya? Baik, terima kasih Mbak Tessa. Terkait dengan ranah etika bisnis yang semakin banyak dicakup ya, sebetulnya bagus kalau misalnya tidak terjadi masalah ya, tapi terkait kalau sudah tapi masalahnya adalah saya lebih meng-highlight tantangan yang semakin besar ke depannya. Jadi ketika tadinya tantangan itu hanya muncul terkait dengan bagaimana supaya lingkungan alam ini tetap terjaga, maka saat ini tantangannya adalah bagaimana lingkungan alam ini tetap terjaga, bagaimana supaya kasus korupsi tidak berkembang di sebuah organisasi, bagaimana supaya cybercrime ini juga tidak berkembang di organisasi. Tantangannya semakin banyak. Tantangan itu memang kita menyadari bahwa tantangannya semakin banyak, tapi ya itu akan jadi satu hal yang baik ketika misalnya tidak terjadi masalah. Satu hal yang semakin baik ketika kita tahu bahwa ada poin-poin ada banyak poin atau banyak hal yang perlu kita sadari sehingga tidak sampai terjadi kasus yang negatif. Tapi ketika memang bisa sampai akhirnya terjadi kasus yang negatif, maka itu hal yang semakin buruk sebetulnya, semakin nggak bagus untuk organisasi. Kenapa? Karena kan berarti masalahnya semakin banyak yang harus dipikirkan oleh organisasi. Dan itu sayangnya Mbak ya, tantangan itu tidak bisa kita hindari. Apalagi kita sekarang ini ya, bicara tentang era digital gitu. Jadi etika bisnis semakin banyak tantangannya di sana. Cybercrime lah, mungkin kita bicara kalau di pendidikan ada cyberbullying lah, yang kayak gitu. Di psikologi dan sebagainya kita bicara tentang cyberbullying. Terus belum lagi ini yang saya ungkapkan di layar ini terkait dengan PT EJN. Ini juga satu tantangan baru. Dulu zaman belum ada internet, nggak ada ceritanya kita bicara tentang data perusahaan yang bocor seperti ini. Nggak ada kita bicara tentang itu. Tapi saat ini kita juga bicara tentang data yang bocor. Tantangan yang baru, semakin banyak tantangannya. Semakin baik atau semakin buruk? Iya, ketika masalah itu otomatis sumber masalahnya semakin banyak dan itu semakin buruk untuk perusahaan. Tapi ketika perusahaan bisa meredam atau bisa menjawab tantangan tersebut, itu hal-hal yang semakin baik untuk perusahaan. Kenapa kok semakin baik? Berarti poin penilaian ke etika bisnis, dia bisa lingkungan hidupnya bisa tertangani dengan baik. Habis itu dia tidak pernah terkena misalnya dia tidak pernah tersangkut cybercrime misalnya seperti itu. Dia tidak pernah tersangkut kasus korupsi. Semakin banyak hal-hal yang baik yang bisa dilihat di sebuah perusahaan. Itu sih jawaban saya, Mbak Tessa. Bagaimana? Oke, baik Ibu, terima kasih. Berarti sebetulnya baik ya Ibu, karena memang juga menyesuaikan perkembangan dunia yang sangat-sangat kompleks ya. Betul sekali. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Terakhir banget nih. Adakah lagi, teman-teman? Tidak ada? Oke, baik. Oke.
Oke, slide terakhir dari saya. Thank you. Saya akan stop share dulu. Oke, baik. Eh, berakhir sudah pertemuan etika bisnis kali ini. Kita akan insya Allah bertemu lagi di minggu depan. Ya, minggu depan adalah pertemuan terakhir sebelum Lebaran ya teman-teman. Saya harap di pertemuan kedua bisa seaktif hari ini atau bahkan lebih. Saya dari tadi hanya mendengar suara mbak-mbaknya aja ini, belum mendengar suara mas-masnya. Saya harap di minggu depan untuk mas-masnya bisa ikut aktif dalam diskusi kita, gitu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya tutup dulu. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Terus yang buat teman-teman yang berpuasa juga semoga puasanya tetap lancar gitu ya. Sudah hampir pertengahan puasa ini ya. Dikit lagi menuju Lebaran gitu. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasi aktifnya, terima kasih atas diskusinya. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Monggo Mbak Desti. Terima kasih Bu Lucia. Sama-sama. Sangat seru sekali ya Bu Lucia ya untuk diskusinya hari ini. Semoga ke depan tambah semangat lagi untuk Bapak Ibunya. Baik, terima kasih Bu Lucia untuk materi dan perkuliahan malam hari ini dan terima kasih untuk antusias dan semangatnya malam hari ini. Semoga semangat dan antusiasnya Bapak Ibu tetap bertahan atau malah bertambah pada pertemuan selanjutnya. Baik, jangan lupa mengisi review perkuliahan malam hari ini. Saya akhiri, selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima kasih teman-teman Bu semua. Lucy. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Desti. Saya live Terima meeting kasih dulu Bu, ya. terima kasih Kak Desti. Iya, baik. Terima Kasih Bu. kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.